pertama tadi nampak kurang semangat, yang kedua rencana ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak kuat sikit-sikit. Ibu dah siapa? Bapak siapa? Dan apa dulu? Kalau nasihat, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala az-zulumati wan-nur, alladzi khalaqa as-samawati wal-ard. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pertama dan utama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah, karena dengan izin Allah kita masih dititipkan nafas sampai sini sekarang. Ya Allah, ya Pak, bisa dulu bernafas awak sampai sini, bisa memari, bisa menyandang di sudut dan di tepi, bisa menikmati kajian-kajian sebelum datang masanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan atas titipan dan anugerah nafas dan jantung yang masih bisa bergerak, dengan nadi yang masih bisa berdetak, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan salawat dan salam marilah kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu pengurus Masjid Al-Abrar yang dimuliakan Allah, beserta jemaah yang di sudut, yang di tepi, yang dua, yang di umumnya yang ada di sini maupun yang sedang mendengar kajian. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga semuanya disehatkan oleh Allah, dan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang hijau kredit hendaknya cepat dilunasi dan dilapangkan rezeki oleh Allah. Amin, amin, astagfirullah. Tidak kok, yang sedang kredit sampai lunasi Tuhan, yang sakit-sakit sampai disembuh oleh Tuhan, terutama sakit kanker dan kankerin. Mudah-mudahan capek segala tak. Nomor satu berapa hendaknya, sehingga masa jiwa tambah rancak penuri empat tak. Berubah masa jiwa kotanya pada nanglah biar bagus. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, kajian itu ini karena suasana bulan Muharram, tanggal Hijriah adalah keutamaan dan kejadian-kejadian tahun baru Muharram dan kelebihannya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram itu. Oleh karena itu, peristiwa itu dinamakan tahun baru Hijriah, dan pengkalenderannya dalam bahasa Arab Taqwimul Hijriyah. Taqwimul Hijriyun, kalender Hijriyah yang pertama kali ditetapkan oleh Umar bin Khattab, seorang sahabat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu pula kita ketahui sejarahnya Pak, tanggal Hijriah Pak, ada sejarah pada bulan Muharram itu, yang mana pada bulan Muharram itu ada kejadian-kejadian
peristiwa-peristiwa sebagai umat Islam yang harus kau tahu juga. Pertama adalah Nabi Adam dilahirkan dan taubat Nabi Adam diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bulan Muharram itu ibu-ibu, ibu-ibu aku, pak-pakmu, terjadinya sholat subuh yang pertama kali, awal mulanya sholat subuh yang dimulai oleh Nabi Adam alaihissalam. Kenapa terjadinya ketika itu? Kenapa begitu? Lain apa Pak? Sejarahnya mungkin lagu sebagian tahu. Kalau yang dulu diingatkan Nabi Adam alaihissalam karena intisarinya memakan buah khuldi, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya Tuhan menyuruh bumi yang bisa menjadi khalifah di muka bumi itu adalah yaitu manusia. Jin dan setan tak bisa merubah bumi itu. Ibu bapak-bapak rahimahullah. Ya ma'syarul jinni in istata'tum famfuzul la tanfuzul. Hai segala jin dan manusia, kalau kamu sanggup merubah bumi ini, silahkan kamu merubah. Tapi jin dan setan tak bisa sanggup. Kemudian Nabi Adam setelah diusir bersama Siti Hawa karena memakan buah khuldi, istilahnya yaitu karena perbuatannya melanggar perintah Tuhan. Itu sebenarnya hakikatnya adalah intisarinya Tuhan itu memanglah meletakkan Adam dan Hawa saja itu Pak. Ingin bumi kok yang bisa mengundinya sialan, yaitu manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian ketika hari itu gelap gulita, Nabi Adam dan Hawa merasakan pertama kali gelap gulita. Karena dalam surga diterangkan bahwa tidak ada pakai garuk, tidak ada pakai tarang, tidak ada bau mancing, tidak ada bau kepindian, tidak ada bau kantu itu Pak. Tidak ada situ bau. Itulah yang surga indah. Karena Allah itu innallaha jamil yuhibbul jumal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Karena itu Nabi Adam Hawa pertama kalinya merasuan ketakutan. Ada gandok ini mantap ibu ini. Aduh, kasih roh darahnya mencari kegelapan tapi kok terjun di bumi ini. Allah terangkat mahkota surga dari pakaiannya lupa mahkota surga, yaitu baju rancang, kamejo perak yang menghiasi badan, alat tasiruk dada, darah di dado. Kemudian ketika itu alat siang, alat panjang mencari galaknya bumi pertama kali. Dan ketika mereka telah bertemu, berputar ketika itu tumbuhlah cahaya matahari. Andai sana artinya Lea doju cahaya matahari. Terbit fajar yang pertama agak terang. Allah terbit fajar itu Pak, Nabi Adam alaihissalam melakukan sholat subuh. Untuk sholat subuh yang lakukan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lea dua terang sudah terang. Habis gelap timbullah terang. Tapi kalau artinya Pak, bagaimana kalau seandainya gelap sebumi itu Pak? Baru kira Pak, lalu saya tidak ada terang-terangnya dah. Besero, Pak, tidak seru. Rasul di dalam tubuh. Itulah yang dirasakan oleh Adam dan Hawa ketika itu. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah. Maka ketika itu Nabi Adam dan Hawa pertama kali beliau merasa bersalah melanggar perintah Tuhan. Maka dalam surat Al-A'raf yang saya bacakan tadi pada bulan Muharram, beliau minta ampun kepada Allah dalam surat Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berkata Adam, Rabbana zulamna, kami alaniayu anfusana terhadap diri kami, wa illam taghfir lana, dan jikalau kamu tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau tidak sayang engkau ke kami ya Tuhan,
lanakunanna minal khasirin. Jadilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi di bulan Muharram intisari doa yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Awak manusia al-khata' walil insanu sifatan linnas. Salah dan lupa adalah dua sifat bagi manusia. Kalau tidak ada lupa dan salah, berarti manusia itu adalah termasuk golongan malaikat atau tidak ada nafsu. Jadi karena manusia punya nafsu, manusia berbeda dengan Allah. Kalau manusia tidak lupa, berarti lah mengambil sifat Tuhan. Jadi di sanalah karena kita semasa hidup sebelumnya, berapa banyak kita hidup dari ketek ala dada, dari kulit tagang ala kulit kandua, dari mata tarang ala mata kabua, dari salimu nado sampai sampai tabudua. Lah banyak terlanjut semua, lah banyak nikmat Tuhan pada. Nado gak sekali awak berdosa orang yang namanya manusia pasti berdosa. Maka tahun baru Hijriah ini hendaknya yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam yang diwariskan Tuhan itu secara arisalahnya, pesan kebaikannya adalah minta ampunlah kepada Allah agar dosa awak diampunkan kepada Allah. Kalau awak minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada seseorang kalau bersalah, tentulah Allah yang Maha Pengampun diampunkan kepada Allah. Kalau salah kepada manusia pada tahun baru Hijriah, tetangga di sana minta maaflah awak. Minta ampun kepada Allah agar mensucikan diri awak dari segala dosa. Minta maaf kepada manusia. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ayyatafarraqan. Bila bertemu seorang muslim sesama muslim dan muslimah sesama muslimah, sebelum dia putus dalam berjabatan tangan, dosanya akan diampun, maka beliau sebelum berangkat, tapi orang kafir dalam kelilingi rumah beliau, kafir tua. Ketika itu dibacalah surah Yasin ayat 7 ayat 89. Inna ja'alna fi a'naqihim qawlalan fayyadal asqani qawmahun wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min rabbihim sadda wa ursilahum qawman sirah. Ya intisarinya jadi kalau dinding kanan kiri bukan belakang bagi kami. Kemudian jadi kalau mereka tidak sadar, jadi kalau ada Pak Al-Quran itu ada sadar pagar rumah, pagar toko, pagar rumah, pagar segala pagar santet, itu pakai surat Yasin ayat 8-9 Pak. Silakan dibuka, itu artinya jadikan dinding ja'alna min baini aydihim kanan dan kiri, jadikan dinding kanan kiri. Itu artinya jadikan mereka tidak sadar. Dan kalau ketika itu yaitu ngomong kafir pasukan itu. Kalau ketika itu beliau ambil tanah, laka jago batuk-batuk seketik, dia ambil tanah, beliau sumbatkan ke mulut orang kafir itu. Sumumuk om yubahum layar jiun tuli bisu huta, maka mereka tidak bisa melihat. Lama lalu ibu bapak-bapak rahimahullah, lama lalu babantu ketika itu barangkali Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Nabi Muhammad tidak dua jaga terbangun Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok sekalian Abu tadi di Uqbah, dan telah berangkat ketika itu lah tiba di Gua Sur Uqbah. Ketika tiba di Gua Sur itu masuk ketika itu ada banyak ular sendiri, lain ular piton, ular pucuk ada di situ. Tetapi Nabi Muhammad tetap masuk dengan izin Allah. Tidak ada jalan dan jalan lain-lain. Lah tiba Nabi Muhammad di dalam itu dipangku oleh Abu Bakar, beliau ala kelelahan. Ketika kan dalam kelelahan itu ibu bapak dipandu ular itu menyembuh-nyembuh dari sarang-sarang buah surga Pak. Dari lubang-lubang tu dicabik bajunya oleh Abu Bakar, disumbaikan ke situ. Dan baju Abu Bakar ketika itu melindungi Nabi Muhammad SAW. Dan Allah nampak terbangun pasukan kafir Quraisy ketika itu. Hanya kaja capek nampak jejak Nabi Muhammad ke gua. Dan nampak ke gua ketika itu menurut sejarahnya amal intilah manusia laba-laba. Jilintin. Itu jadi cacat. Kalau kau masuk ke dalam gua tak pernah dimasuki oleh orang. Karena gua ini Allah bikin
pernah dimasuki oleh orang. Kemudian ditunjukkan cacat. Ada orang di dalamnya. Tidak, kata Abu Bakar, Abu Lahab, itu mungkin ada orang. Dan ketika itu mereka dalam keadaan ragu-ragu. Kalau ada bekota dengan ada orang nampak Nabi Muhammad awak pancung kepada udian kepada sekali selesai dengan umumnya. Mandanga itu bergetarlah hati Abu Bakar Siddiq dan memeluk Nabi Muhammad. Kaluah palunya, manitia palunya tadi. Kecil Rasulullah, kenapa engkau menangis? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah beserta kita. Jadi kalau orang menghadapi kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kehilangan harta, kehilangan istri, kehilangan jabatan, pangkat dan segalanya, serahkan kepada Allah. Itu ilmu yang ada di situ, Pak. Dan ketika itu yang akan tahu orang sejarahnya sebagian, Pak. Sebagian ada pendapat bahwa ketika Palu memecah itulah awal mulanya. Palu bisu ulah ke pasar. Palu dari Abu Bakar Siddiq itu. Jadi disitulah asal mula bisu. Menurut sebagian pendapat. Jadi, ibu bapak-bapak rahimahumullah. Ala rantai ketika itu keluar dan baca la tamu wa la tazan membahana tadi. Bergemetarlah hati Abu Bakar Abu Lahab. Bulak baliknya ke rumahnya masing-masing. Berangkat hijrah ke Madinah. Tiba di Madinah, ibu bapak disambut oleh kaum Ansor. Namanya Ansor itu kaum penolong. Oleh gerombolan orang-orang dengan senang hati. Disambut dengan apa dalam kitab Khalisatul Yakin Tarihul Islam. Ketika itu dengan nyanyian. Tala'al badru alaina min ghaniyati wada. وجب الشكر علينا ما دعا لله لا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر مطاع. Tua muda gero bawi tunggal gigi tangga. Ayo boleh beriko kasih darwana Pak. Min saniyati wada wajib syukru alaina. Yang goyang lagi itu. Jadi Bapak, itu adalah awal musik yang pertama. Jadi Nabi Muhammad melihat musik, melihat nyanyian ketika itu beliau tersenyum. Jadi aku yaitu bermusik dan bernyanyi. Disitulah hukumnya Bapak dibolehkan. Nah, ada orang yang musik ke Arab. Jadi dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah kok banyak pelajaran didapat. Jawaban tentang musik Arabnya tindaknya dengan nyanyian-nyanyian itu. Aduh, waktu Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah dalam kitab Khalisatul Yakin, orang tua, yang muda, yang gera, baik luka di tangga. Sana hatinya semua Nabi Muhammad, mukanya baca ayo berhasil Nabi Muhammad, ganteng loh. Tapi saya ganteng-ganteng Ustaz, jadi ganteng Nabi Muhammad. Jadi, menyanyi ya Pak, telah terbit rembulan di atas kami. Dari rembulan di atas rembulan, lebih terang cahayanya. Wajib bagi kami bersyukur. Itu intisari dari selawat itu Pak. Jadi musik yang mana yang diharapkan di dalam Islam? Nyanyi yang mana yang diharapkan dalam Islam? Musik yang bernuansa, yang mengundang rasa syahwat berbuat maksiat. Itu yang diharapkan Pak. Ada yang bayang berbuat maksiat ingin orang kena pulang. Kamu apa nama musik oke boleh itu aja pakai serap pendek baju singkat nampak pusing. Nah baru kan 7 Agustus. Jadi goyang-goyang. Berubah penanda berbuat maksiat di dalam ditampe itu yang haram. Tapi kalau sholawat, bernyanyi kasidah, bernuansa agama, jawabannya abu kepada yaitu waktu Rasulullah di Madinah tersebut. Dibangunlah waktu itu masjid yang pertama di Madinah, yang pertama kali dalam sejarah masjid apa? Masjid Kubah. Itu masjid yang pertama kali. Itu kan sejarah tuh. Masjid yang pertama kali yang dibangun adalah Masjid Kubah.
Dan ketika itu ibu-ibu, bapak-bapak, bersatulah umat Islam dan naiklah orang yang pertama mengandalkan suara azan namanya Bilal bin Rabah di Masjid Kuba. Itu dulu ada pakai mengrencak kalau nah iya pada puncak itu yulapi azan sekali-kali, tapi suara Bilal bin Rabah bukan main bagusnya, bakun kurang tangan orang mulai kurang zero. Datang kerinduan orang ketika itu. Jadi pada hari itu turunlah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan agamaku untukmu. Akmaltu lakum dinakum, dan telah ridho aku Islam padamu. Wa raditu lakum al-Islam dinan. Itu kata mana gila orang ketika itu. Bapak wahai mereka wahai Rasulullah barulah seru merasul indahnya Islam. Nah, disangkanya itu. Padahal Islam dan Al-Quran ketika itu Nabi Muhammad al-Hadulullah abah-abahnya Bapak menunjuk ketika itu ada seseorang yaitu yang bernama Sayyidina Al-Qasah. Siapa yang ini kata Rasulullah yang ada rasa dendam, rasa apa yang menyakitinya selama hidup ambo, silakan datang sikut cambuk diramu. Menunjuk seorang Sayyidina Al-Qasah, mengari-ngari padang Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, para sahabat. Pajak raja Nabi Muhammad katanya cambuk. Maka majulah ketika itu Sayyidina Al-Qasah kemko cabai baju Nabi Muhammad, nampak tulisan Muhammad bercahaya di punggungnya. Ia panggil Nabi Muhammad. Orang yang pertama melihat Nabi Muhammad, mencium punggung Nabi Muhammad, namanya Sayyidina Al-Qasah. Itu kan sejarah itu Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi ketika tahun baru Hijriah itu ditetapkan adalah pindahnya bersatunya umat Islam ketika itu dari Makkah ke Madinah, ala masuk Islam umat bersatu, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Allah bersatu umat Islam yang bangga-bangga, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab terkenal singa padang pasir ketika itu. Maka Nabi Muhammad hijrah telah membawa kebaikan umat Islam yang biasanya berdakwah sembunyi-sembunyi, beliaulah berdakwah dengan terang-terangan. Karena umat Islam itulah kue. Jadi kalau awalnya kue Bapak ada di Masjid Abrar itu kue persatuan umat Islam, kue tauhid umat Islam, kue ilmu umat Islam, datang orang ajaran-ajaran sesat tidak akan bisa memasuki wilayah Allah. Takutlah. Makanya awak di saat ini tuntutlah ilmu setinggi yang di langit. Tatlubul ilma minal madi ilal madi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi kalau di ilmu kok tidak sampai wudhu aja dah, tidak sampai sekolah aja. Cara menuntut ilmu banyak. Ada dengan membaca Al-Quran, ada dengan cara mendengarkan, ada dengan cara melihat, ada dengan cara yaitu berbagi ilmu dengan para ustaz dan para ulama. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi itu beberapa sejarah tahun baru Hijriah yang kita ketahui. Di antaranya pertama kali Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya. Maka di tahun baru Hijriah ini hendaknya kita sebelum berpindah berdoalah kita kepada Allah dengan mengamalkan surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena bara banyak nikmat Tuhan awak pakai, tetapi mungkin ibadah awak masih kurang. Lidah awak yang banyak salah kata, tangan awak yang salah jambau, kaki awak yang salah jangka, melangkah kanan buruk menjadi dosa di awak. Kita perbaharui yang lebih baik. Karena siapa yang lebih baik di tahun baru Hijriah ini? Itulah orang-orang beruntung. Siapa yang menurun sebelumnya terkutuk. Siapa yang sama termasuk orang merugi. Awak yang mah buat dapat kurang meningkat ibadah awak. Paling kurang awak banyak beristighfar kepada Allah, meningkatkan sholat dan ibadah awak. Yang tak biasa sholat tahajud dan sholat hajat. Kalau mati awak di tahun baru Hijriah, kalau bertambah umur awak, termasuk orang yang beruntung awak. Karena yang mati itu datangnya dengan tiba-tiba. Dado lampu merah, lampu coklat, lampu hitam lupa. Tiba sedang suam. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi dari sekian banyaknya sejarah, peristiwa-peristiwa kejadian, yaitu Nabi Adam alaihissalam melaksanakan sholat subuh, bersyukur beliau ada gelap, ada terang.
ada keburukan, ada kejahatan. Allah ciptakan serba dua. Kita adalah yang menetralisir dengan ilmu kita. Pada tahun baru Hijriah ini kita tingkatkan, yaitu menuntut ilmu dengan mendalami, memahami ilmu agama kita, memahami, mendalami, menuntut ilmu pengetahuan kita. Karena dengan agama menjadikan manusia lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak, dengan keterampilan kita isi tangan. Maka itu kita, kalau Allah terapkan wa amalkan hal yang demikian kata orang bijak itu, kita akan selamat dunia akhirat. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia dengan ilmu, siapa yang ingin akhirat dengan ilmu, siapa yang ingin keduanya dengan ilmu, tetapi agama adalah sebagai pengarah bagi kita. Jadi pesan-pesan kebaikan di tahun baru Hijriah ini dari peristiwa Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian peristiwa Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau menduduki singgasana yang besar ketika itu adalah bulan Muharram saja. Jadi artinya di bulan Muharram pun manungke awak pada sebelumnya ada. Hidup awak bertukar hidup, mati bertukar iman. Itulah pembelajaran yang dapat saya sampaikan di tahun baru Hijriah ini, yaitu membentang, menampilkan, menceritakan tahun-tahun baru, kejadian-kejadian pada bulan Muharram ini, dan menyatakan yaitu keutamaan-keutamaan bulan Muharram, dan dapat hendaknya kita amalkan bersama. Mudah-mudahan kita menjadi orang terbaik daripada sebelumnya. Amin. Itu saja kajian yang saya sampaikan. Kalau ambo salah dalam menyampaikan, ambo mohon dimaafkan. Dimaafkan ibu ambo. Maafkan bapak. Terima kasih banyak. Guru murai, guru senderawasi. Sekian dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.